Ada yang ngamuk, ada yang ngamuk, ada yang ngamuk. Ya, ribut. PSSI dan Persija Jakarta kembali berseteru seusai Rizky Ridho belum bergabung ke Timnas U23 Indonesia. Timnas U23 Indonesia tengah mempersiapkan diri untuk berkompetisi di Piala AFF U23 2023 yang berlangsung di Thailand pada 17-26 Agustus mendatang. Skuad besutan Shin Tae-yong itu sudah melakukan latihan perdana di lapangan A, Senayan, Jakarta, pada Kamis tanggal 10 Agustus tahun 2023. Namun, 6 pemain yang menerima panggilan Shin Tae-yong belum bergabung bersama Timnas U23 Indonesia. Mereka adalah Alfreandra Dewangga PSIS, Adi Satrio PSIS Kadek Arel, Bali United, Rizky Ridho Persija, Zaki Ashraf PSM, dan Beckham Putra Persib. Alfreandra Dewangga, Adi Satrio, Kadek Arel, dan Beckham Putra dipastikan bakal menyusul untuk bergabung bersama Timnas U23 Indonesia. Namun, Persija Jakarta dan PSM masih enggan untuk melepas Rizky Ridho dan Zaki Ashraf ke Timnas U23 Indonesia. Ketua Badan Tim Nasional BTN PSSI, Sumarji, mengaku geram atas sikap Persija Jakarta dan PSM Makassar yang tak melepas pemain ke Timnas U23 Indonesia. Saya sangat kecewa dengan tidak hadirnya dua pemain dengan alasan berbagai macam, kata Sumarji, dikutip dari bolasport.com. Pertama, Persija Jakarta, Rizky Ridho, yang kedua PSM Makassar, Zaki Ashraf tambah dia. Sumarji bahkan tak segan untuk menyindir pelatih Persija Jakarta, Thomas Doll, dan juru racik PSM Makassar, Bernardo Tavares. Menurut Sumarji, Thomas Doll dan Bernardo Tavares sudah menghasilkan uang di Indonesia, tetapi tak mau membantu kepentingan nasional. Yang perlu saya sampaikan, saya informasikan, untuk kepentingan nasional, hanya dipanggil guna memperkuat timnas sama pelatihnya ditahan, tak dilepas, ujarnya. Bangsa ini membutuhkan tenaga, pikiran para pemain yang memang dibutuhkan, tutur dia. Akan tetapi, kalau pelatih asing yang ada di negara ini, yang biasa cari makan di negara ini mempersulit, saya kira masyarakat bisa menilai sendiri, jelasnya. Sementara itu, Shin Tae-yong mencoba mengerti alasan para pelatih Liga 1 menahan pemainnya untuk dilepas ke Timnas U23 Indonesia. Menurut Shin Tae-yong, para pelatih, termasuk Thomas Doll dan Tavares enggan melepas pemainnya ke Timnas U23 Indonesia karena mempunyai target di Liga 1. Saya bisa mengerti hati pelatih klub-klub seperti apa. Sebab, mempunyai target masing-masing, ujar dia. Apalagi, pemain yang dipanggil pemain inti di tim mereka, ungkap mantan pelatih Korea Selatan itu. Permasalahan mengenai pelepasan pemain ke Timnas Indonesia sejatinya bukan kali ini saja terjadi. Shin Tae-yong bahkan sempat terlibat perdebatan sengit dengan Thomas Doll pada tahun 2022 soal pemanggilan pemain untuk pemusatan latihan Timnas U20 Indonesia. Saat itu, Thomas Doll menolak melepas sejumlah personel muda Persija. Sebab, dia berpendapat bisa mengganggu performa Macan Kemayoran. Terlebih lagi, Thomas Doll tengah berupaya untuk mengejar trofi Liga 1 musim lalu bersama Persija Jakarta. Saya masih memerlukan beberapa pemain tersebut, kami mau berjuang sampai detik terakhir untuk merebut gelar hingga pekan ke-34, kata Thomas Doll. Jauh sebelum itu, Persija Jakarta pernah mendapatkan sorotan setelah tak mengizinkan Rezaldi Hehanussa memenuhi pemanggilan Timnas U22 Indonesia. Persija Jakarta tak mengizinkan Rezaldi mengikuti pelatihan Timnas Indonesia karena mengalami cedera seusai melawan Madura United pada tanggal 4 Mei tahun 2017.
Namun, Rezaldi ternyata tampil penuh dalam pertandingan Liga 1 melawan Persela Lamongan pada tanggal 10 Mei tahun 2017. Kehadiran Rezaldi dalam laga kontra Persela Lamongan membuat Ketua Umum PSSI kala itu, Edi Rahmayadi, sangat marah. Edi menyatakan bahwa pemain yang tidak bersedia membela timnas Indonesia lebih baik keluar dari tanah air. Hal ini disampaikan Edi Rahmayadi di sela-sela pembukaan turnamen invitasi sepak bola antar forum wartawan 2017 yang digelar PSSI Pers di Gor Sumantri pada Rabu tanggal 10 Mei tahun 2017. Meski begitu, Rezaldi menolak anggapan dirinya sudah mengkhianati negara karena tak memenuhi panggilan timnas Indonesia. "Saya bukannya tidak mau membela timnas. Impian saya dari kecil adalah saya bermain di klub besar. Setelah di klub besar, impian saya bermain di timnas. Saya juga punya orang tua TNI," kata Rezaldi pada Kamis tanggal 11 Mei tahun 2017. "Jadi, saya tidak mungkin mengkhianati negara saya sendiri. Kalau masalah cedera kemarin, saya tahap recovery otot," tambahnya. Pelatih timnas Indonesia U23, Shin Tae-yong, berharap kedepannya Piala AFF U23 tidak perlu digelar lagi alias ditiadakan. Dia menganggap bahwa turnamen tahunan itu lebih banyak memberikan kerugian. Namun, timnas Indonesia U23 masih akan berkancah di Piala AFF U23 2023 Thailand pada 17-26 Agustus tahun 2023. Tim berjulukan Garuda Muda itu tergabung di grup B bersama Timnas Timor Leste U23 dan Timnas Malaysia U23. Saat ini, Garuda Muda tengah menjalankan pemusatan latihan singkat di Jakarta sejak Kamis tanggal 10 Agustus tahun 2023 untuk Piala AFF U23 2023. Timnas Indonesia U23 baru saja melahap latihan pertamanya di lapangan A Kompleks Gelora Bung Karno, GBK, Jakarta Pusat. Lewat wawancara ini, saya berharap tidak ada lagi Piala AFF U23 karena pemain-pemain U23 banyak yang bermain di BRI Liga 1 dan menjadi pemain inti di tim mereka masing-masing, ujar Shin Tae-yong. Jadi, dengan adanya Piala AFF U23, sebenarnya merugikan kompetisi dan mengganggu perkembangan sepak bola suatu negara, tutur Shin Tae-yong. Namun, Shin Tae-yong tetap mendukung penyelenggaraan Piala AFF U-19 mengingat pemain U20 membutuhkan banyak menit bermain dan mendapatkan pengalaman di turnamen internasional. Akan tetapi untuk Piala AFF U23, saya berharap kedepannya tidak ada lagi, ucap arsitek asal Korea Selatan berusia 52 tahun tersebut. Shin Tae-yong kerap kali mendapatkan penolakan dari manajemen dan pelatih klub terkait pemanggilan pemain ke timnas Indonesia U23 karena Piala AFF U23 2023 tidak masuk kalender FIFA. Memang ada beberapa pemain yang belum datang, tapi dengan pemain yang ada, saya harus bisa membentuk organisasi yang baik, ungkap Shin Tae-yong.